Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita pembahasan singkat Donghua World of Immortals. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Xiao Chen dan kawan-kawan pergi ke kota terdekat untuk berlindung dari para naga yang tiba-tiba aja bangkit karena hujan merah kemarin. Kala itu mereka dibikin cukup panik tuh, karena gerbang masuk ke kota tersebut ternyata tertutup rapat. Awalnya sih mereka berusaha keras untuk membuka gerbang kota itu secara paksa, tapi pada akhirnya sih kata Liu Mu, dengan kekuatan mereka saat ini tak akan bisa membuka gerbang tersebut. 城墙中隐藏阵法能量。好。 Beberapa saat kemudian para naga yang sampai di tempat itu dan langsung menyerang mereka. Untung aja ada formasi pelindung yang cukup kuat dari harta pusaka tongkat Buddha yang kala itu sih melindungi mereka dari serangan para naga di sana. Kala itu Kai Ao yang tergiur dan mencoba untuk mendapatkan pusaka tongkat Buddha tersebut, justru tubuhnya malah hancur berkeping-keping karena dirinya tak cukup kuat untuk jadi tuannya tongkat tersebut. 龙族已恢复神通灵智，有强强的大阵在抵御龙族。想想办法，我还不想死啊！那些龙族已经快追过来了，把它扯下来。 Biksu Yizhen yang saat itu ngasih tahu semua orang untuk jangan menyentuh pusaka tongkat Buddha itu karena benda tersebut bukanlah pusaka sembarangan. Kala itu Biksu Yizhen akan membantu mereka bisa masuk ke sana dengan bantuan tongkat Buddha tersebut yang emang sepertinya mau membantu mereka supaya bisa masuk. Dengan ajaran Taoisme yang pernah dipelajari dari Biksu Yizhen, dia pun mulai menyinkronkan kekuatan spiritualnya di sana untuk membuka gerbang kota kala itu. Dalam proses tersebut, Biksu Yizhen malah naik ranah ke tingkat transformasi tahap 7. 将此身心奉陈刹，愿今得果城堡王，消我一劫颠倒想之不动尊，手能延我此波生超法界。 Setelah gerbang kota berhasil dibuka dan mereka masuk ke bagian dalam kota mati itu, ternyata ada begitu banyak prajurit kota mati yang berbaris rapi tapi tidak dalam kondisi hidup. Kata Ruyen sih, dari apa yang pernah dia dengar dulu, prajurit itu akan menyerang para monster dari atas langit aja jika ada yang mau menerobos masuk secara paksa. Untuk saat ini mereka harus mencari tempat aman di bagian dalam sana karena urusan para naga di luar sih bisa diurus prajurit kota mati itu. 你们看，这些士兵要复活。杀我们恐怕不是难事。 那些龙族发疯般的攻击。 Xiao Chen dan kawan-kawan yang mulai masuk ke bagian dalam kota mati itu terlihat jika situasi di kota tersebut cukup mencekam nih guys. Di momen hening itu mereka pun melihat ada sosok roh jahat yang tinggal di kota tersebut. Dari info yang mereka dengar selama ini sih, roh jahat yang bersemayam di suatu tempat akan sangat berbahaya jika dilawan terlalu lama. Maka dari itu mereka harus menghindari pertarungan sebisa mungkin. Toh juga roh jahat itu sulit untuk dilenyapkan pula. 他们逼上来了！岂非血肉生物，尤为匪煞，岂是生鬼？人死之后，那是什么东西？是鬼煞。
Xiao Chen dan kawan-kawan yang sampai di mulut goa dengan cahaya begitu terang, ternyata roh jahat itu tak mau mendekati cahaya tersebut nih guys, dan milih untuk balik ke tempat mereka sebelumnya. Dengan penuh keyakinan, Xiao Chen dan semua orang pun mulai memberanikan diri untuk masuk ke goa itu. Dimana di sana sih ada prasasti kuno yang penuh dengan ukiran teknik bertarung yang udah lama hilang. Tentu aja mereka yang baru pertama kali melihat hal baru seperti ini, seperti melihat keajaiban dunia yang tentunya bikin mereka seketika terdiam. Semua orang yang berbondong-bondong mencatat semua ukiran prasasti itu untuk dipelajari nantinya. Kala itu si Xiao Chen mulai sadar tuh saat mengamatinya lebih lanjut. Jika semua prasasti kuno yang pernah dia lihat ternyata teleportasi ke tempat itu. Bahkan teknik pernafasan Qi yang dipelajari Xiao Chen di alam bawah dulu bisa dikembangkan jadi 4 teknik mematikan dari para dewa. Mengingat batu prasasti yang di alam manusia tiba-tiba aja hilang dan ternyata ada di tempat itu pula. Beberapa saat kemudian, para naga yang mulai masuk ke bagian tengah kota dan mau menerobos pelindung yang ada di sana, tiba-tiba aja semua prasasti kuno itu pun memanggil para harta pusaka di Pulau Naga sana untuk menutup gerbang sumur iblis yang digunakan para roh jahat supaya bisa kasih kekuatan lebih banyak. Dan karena situasi di tempat itu semakin tak kondusif, karena semua harta pusaka dewa berkumpul di satu tempat, Xiao Chen dan kawan-kawan pun memutuskan untuk keluar dari sana dulu. Setelah mereka berhasil keluar untuk mencari tempat aman lainnya, kala itu si Yan Qingcheng ngasih tahu Xiao Chen kalau dia pernah membaca tentang seluk-beluk tempat aman di kota mati sana. Di sini mereka yang baru aja mau lanjut ke tempat aman berikutnya, mereka pun melihat Dugu yang mengobrak-abrik prajurit kota mati itu karena sedang mencari keberadaan Lan Nu. Di sini, Dugu yang tak dapat info apapun tentang Lan Nu dari Xiao Chen dan kawan-kawan karena mereka tak tahu siapa yang dimaksud oleh Dugu. Hingga akhirnya sih Dugu pun pergi ninggalin mereka gitu aja karena dia tak minat melawan para kroco kata dirinya. Xiao Chen dan kawan-kawan yang melanjutkan perjalanan, mereka pun harus melewati pemukiman yang penuh dengan roh jahat sekali lagi. Kali ini mereka harus benar-benar waspada nih untuk menghindari pertarungan apapun di tempat itu. Namun karena Yan Qingcheng diculik salah satu roh jahat di tempat tersebut, Xiao Chen dan kawan-kawan pun terpaksa harus menyelamatkan Yan Qingcheng lebih dulu. Karena hanya dia yang tahu tentang seluk-beluk kota mati sana. Dan ketika mereka sampai di tempat Yan Qingcheng disekap, muncullah peti mati dengan penuh rantai yang merupakan tempat roh jahat itu bersemayam. Xiao Chen yang saat itu nyuruh semua orang untuk pergi menyelamatkan Yan Qingcheng rame-rame karena untuk urusan makhluk dalam peti mati itu akan diurus oleh Xiao Chen dan Liu Mu. Di momen ini muncullah hantu jahat yang keluar dari peti mati tersebut, di mana hantu jahat itu sendiri jauh lebih kuat dari roh jahat yang kemarin ditemui Xiao Chen.
Bahkan dengan kekuatan Xiao Chen dan Liu Mu sekalipun, hantu jahat itu terlihat tak kesulitan sama sekali saat berhadapan mereka berdua sekaligus. 发现了没有？这鬼物体内。 Xiao Chen yang dibikin gak habis pikir dengan setiap serangan mereka tuh seperti gak berdampak apa-apa kepada hantu jahat itu. Tentu aja Xiao Chen dan Liu Mu harus mencoba berbagai macam cara dulu untuk melihat kira-kira apakah dia punya kelemahan. Karena udah diserang berkali-kali sekalipun, dia bangkit terus-menerus seperti tak punya stamina maupun batas kekuatan spiritual. Dengan berbagai macam eksperimen, Xiao Chen pun menganalisa keanehan di tubuh hantu jahat tersebut. 小心小心！他的力量在变强。没这么简单。 Di sisi lain, Biksu Yizhen yang saat itu menghampiri Dugu untuk nantangin baku hantam. Kala itu sih Biksu Yizhen ternyata masih belum rela nih melepas kepergian seniornya dulu yang dihabisi oleh Dugu. Walau tindakannya kala itu berbanding terbalik dengan ajaran Taoisme yang melarangnya untuk balas dendam, tapi dalam hati kecil Biksu Yizhen, dia juga pengen balas perbuatan Dugu sebelumnya. Karena bagaimanapun, Biksu Yizhen merasa jika dirinya manusia lemah yang masih dikekang oleh emosi sesaat. Di sisi lain, Xiao Chen yang berhasil menemukan kelemahan hantu jahat itu ternyata ada di bagian jubah yang dia pakai, karena jubah itu sih adalah harta pusaka di kota mati sana yang digunakan hantu jahat tersebut untuk bisa regenerasi terus-menerus. Kala itu, Xiao Chen pun berusaha menarik paksa jubah itu dari si hantu jahat dengan bantuan Liu Mu, hingga akhirnya si Xiao Chen pun dibantuin juga sama Keke serta teman-teman andayingnya Xiao Chen, yang kebetulan baru aja menyelesaikan urusan mereka di bagian dalam sana. Sangga, 快来帮忙！ Beberapa saat kemudian, teman-teman Xiao Chen yang berhasil menyelamatkan Yan Qingcheng dari roh jahat di bagian dalam tadi. Kala itu sih Yan Qingcheng merasa cukup segan nih sama Xiao Chen dan teman-temannya di sana. Walau dirinya terbilang sebagai tawanan di sana, tapi mereka sih mau menyelamatkan Yan Qingcheng dari pihak musuh. Sedangkan di sisi lain, Lin Er yang kesulitan mencari jalan keluar dari kota mati sana karena dikejar-kejar mulu sama roh jahat. Lin Er pun diselamatkan sama Lano dan disuruh fokus untuk nyari tempat aman dulu, sedangkan roh jahat di sana akan diurus Lano. 人家就被那小鬼给扒了。柳如烟他们呢？在这儿呢。你们想要？这城里哪都。 Beberapa saat kemudian, Lin Er yang tak sengaja ketemu rombongannya Xiao Chen. Tentu aja Lin Er kala itu cukup ketar-ketir nih guys, karena dirinya tak punya backingan sama sekali, sedangkan Xiao Chen bawa semua rekan-rekannya. Kala itu Lin Er nyuruh Xiao Chen untuk jangan macam-macam kalau tak mau diburu sama ras manusia pohon. Tapi kata Xiao Chen sih kalau dia mau bayuan sih ayo-ayo aja. Hingga akhirnya Lanuo pun datang ke tempat itu sambil meminta semua orang untuk jangan melakukan pertarungan sia-sia. Karena untuk saat ini mereka sama-sama bertahan hidup dari amukan para naga di luar.燕倾城，你这名不副实的皇家公主，不死门圣女，如今都成了萧晨的。树人谷不会放过你。
萧晨，你若敢动，萧晨。 Waduh, dikit lagi bisa tuh Lin Er dibikin mokat sama Xiao Zhen kalau Lano nggak datang ke tempat itu ya guys. Kira-kira siapa nih yang setuju karakter Lin Er ini dibikin mampus aja? Silahkan tulis di kolom komentar aja ya. Jika kalian suka dengan pembahasan admin Sobat Sinema, jangan lupa kasih like-nya ya guys. Akhir kata, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.